Selamat datang di Ask Coach. Bertanya kepada Coach. Oke. Di video kali ini udah masuk episode 4 nih, nggak kerasa nih Coach. Udah masuk episode 4 dan ya makin sini video kita mungkin agak singkat-singkat ya. Iya. Karena kita akan membahasnya satu video, satu pembahasan. Iya, Oke. biar lebih cepat aja. Biar lebih cepat. Oke, jadi kita langsung aja kali ya. Oke, apa nih Episode kali pertanyaan ini yang sekarang? mau kita bahas soal, kan di episode sebelumnya belajar bahasa Inggris itu bisa balik modal apa enggak? Betul. Nah, kalau yang episode sekarang belajar bahasa Inggris bisa bikin kaya enggak sih? Waduh. Nah, itu tuh menarik nih. Berarti ini ilmu finansial dong. Ilmu finansial. Harusnya ini like coaching ya maksudnya. Gak apa-apa. Boleh dibahas mungkin di sini. Jadi ini keren nih pertanyaannya. Belajar bahasa Inggris Bisa bikin kaya enggak sih? bisa bikin kaya nggak sih? Mungkin banyak orang yang bertanya kan. Oke, jadi how to be How to smart be Hah? sama how to be rich. rich. Gini, kalau orang belajar bahasa Inggris, dia serius belajar, maka dia akan pintar. Lalu ada orang yang belajar bahasa Inggris terus serius banget, dia belum tentu kaya. Iya. Karena belajar itu input, outputnya pinter. Oke. Kalau kaya berarti bukan hanya belajar, tapi di situ ada belajar ilmu lain, yaitu ilmu finansial, ilmu bisnis, ilmu marketing, ilmu sales, dan lain sebagainya. Nah, saya mau bahas berarti ini membahas tentang mental, brother. Oke. Ini berarti bisa bicara tentang mental kaya sama mental miskin, lawannya ya, Iya. kaya dan miskin. Jadi ternyata kalau kita ditanya bahasa Inggris bisa bikin kaya nggak sih? Ya tergantung. Apakah diri kitanya punya mental kaya? Nah, Gitu. Berarti artinya apapun bisa membuat kita kaya. Jualan cilok bisa bikin kita kaya. Jualan tahu bisa bikin kita kaya. Apapun. Tapi pertanyaannya kitanya punya mental kaya atau tidak. Makanya ngebahasnya harus dari dasar banget. Pertanyaannya adalah apakah ada mental miskin dalam diri kita? Nah, dirimu tahu nggak bahwa diri kita tuh punya mental miskin? Iya. Nah, saya akan bahas tentang mental miskin dulu. Ternyata ada beberapa sifat mental miskin yang membuat kita menjadi tidak punya atau kehilangan yang kita udah punya. Pernah nggak kehilangan yang kamu udah punya? Pernah. Pernah punya motor bagus nggak dulu? Pernah. Pernah. Terus hilang? Bukan hilang. Kenapa? Dijual. Atau apapun. Saya juga dulu ya, zaman-zaman dulu berkarir punya motor, wah, fiction yang gede bro, nggak ada bro, nggak kebayar dijual ya kan. Nah, kenapa kita bisa kehilangan apa yang kita punya? Karena kita punya sifat atau mental miskin. Apa itu mental miskin yang pertama? Yang pertama adalah complaining, mengeluh. Wah, hujan ngeluh, wah panas ngeluh ya kan, dibantuin ngeluh. Jadi sifat mengeluh ini harus kita buang. Iya. Yang kedua ada tadi complain ya, complaining jadi ngeluh. Yang kedua adalah excuse, alasan. Coba belajar bahasa Inggris ya tapi kan saya udah tua, alasan. Saya kan nggak ada keturunan dari orang Inggris. Ya, Iya. alasan terus. Ini sifat miskin. Orang sifat miskin terus dibuang. Sifat dalam diri kita banyak alasan harus dibuang. Ngeluh, alasan. Yang ketiga adalah justify, menghakimi. Jadi kayak ya saya kan gini karena saya memang keturunan dari engkong saya, nggak bisa. Saya ini kan orangnya pelupa, saya ini kan orang itu. Jadi dia menghakimi diri sendiri. Wah nggak bisa. Itu harus dibuang. Ngeluh, nyalahin, beralasan, buang. Ya. Nah, ketika kita udah buang sifat-sifat itu, yaitu sifat ya tidak mengeluh, tidak banyak alasan dan tidak menyalahkan. Setelah kita punya sifat itu, barulah ada energi baru sama kita. Dan sifat ini harus ditambahin dengan sifat-sifat baru. Sifat baru menjadi orang kaya atau punya mental kaya. Mental kaya itu adalah selalu berpikir nilai tambah. Jadi selalu pikir tambahannya dari mana ya? Misalkan aku udah dapat ini nih. Ini kayaknya masih kurang nih. Tambahannya dari mana ya? Gitu. Jadi sifat bahasa Inggris bisa bikin kita kaya. Orang yang ngajar bahasa Inggris dan punya penghasilan dari bahasa Inggris pasti bisa jadi kaya. Syaratnya satu, buang mental miskinnya yang pertama. Yang kedua, memiliki sifat orang kaya yaitu nilai tambah.
berarti harus punya tambahan waktu, ya nggak? Iya. Harus mau tambahan belajar, Tambahan tenaga, tambahan pikiran. tambahan pikiran. Kalau cuman justru kalau nyuri-nyuri, gue nggak mau gini nggak mau ditambahin nanti capek, berti susah. Udah mentalnya berarti Mentalnya udah jatuh. Jadi rezekinya nggak jadi. Jadi kalau misalkan dibaratkan malaikat nih, wah mau dikayain, ngeluh nggak jadi. Jadi bisa jadi gitu. Jadi ini agak dalam, mungkin durasinya agak sedikit panjang. nggak apa-apa. Karena kalau kita mau bahasa Inggris itu menyebabkan kita rich, ya kita harus belajar ilmu finansial. Seberapa panjang kita tahu, seberapa dalam kita tahu ilmu finansial, bro. Kemudian ilmu marketing, ilmu sales, sekelas Raffi Ahmad aja, atau selebritisme, sekarang itu semua nyari tambahan, loh. Iya. Dia syuting film, dia syuting sinetron, dia live TikTok jualan. Jadi masa sih kita nggak mau nyari tambahan ilmu, tambahan waktu, tambahan tadi apa? Tenaga, tambahan pikiran, tambahan waktu terutama. Segini aja kerja sejam 2 jam, nggak bisa. Orang artis besar aja terus nyari tambahan. Tambahan itu tanda kutip ya, banyak makna yang disebut tambahan. Jadi bahasa Inggrisnya adalah added values, nilai tambah, additional. Bagaimana kita bisa menambahkan sesuatu sama diri kita. Itu kunci how to be rich gara-gara bahasa Inggris. Gimana kaya dari bahasa Inggris. Sekali lagi, disclaimer ya, nggak dari bahasa Inggris aja. Dari apapun bisa kaya ya. Sekali lagi, dari apapun bisa kaya. Catatannya, buang mental miskin, tambahkan mental kaya. Salah satu mental kaya adalah nilai tambah. Salah satu. Jadi belum semua nih. Ya, gitu. Oke. Menarik banget. Mantap nggak? Mantap banget. Ini kayaknya perlu banyak dicatat nih sama viewers nanti. Kalau mau sukses ya, kalau mau kaya. Betul. Jadi intinya dari Inggris tuh kita sebenarnya bisa kaya. Betul. Inggris itu cuma jalannya. Tapi balik lagi ke kita, punya mental kaya atau enggak. Betul. Itu berarti ya poinnya. Betul. Artinya orang yang berjualan bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris, ngajar matematika, ngajar apapun, sama dengan ada yang jualan bakso, ada sama punya kesempatan yang sama untuk menjadi kaya. Tapi syaratnya buang mental miskin, tambahkan mental kaya. Gitu. Oke, dicatat nih guys, penting banget nih. Kalau yang mau kaya nih, ini wawasan banget. Ini wawasan banget sih. Profesi apapun ya bro, profesi apapun. Mau dikerja di pabrik, mau di PNS, bahkan menurut saya ya, termasuk menjadi guru yang hari ini yang lagi tertindas. Guru honorer itu lagi tertindas banget, lagi prihatin. Tapi coba deh mulai belajar, kita harus ngebuang sifat atau mental miskin, lalu mulai tambahkan mental kayanya. Terlepas dari harus diperjuangkan nasib para guru di Indonesia. Gitu. Oke. Poin-poinnya di sini yang saya tangkap berarti selain harus belajar menambahkan mental kaya, betul, membuang mental miskin, harus belajar juga ilmu finansial, betul, marketing, sales, dan jangan hitung-hitungan waktu. Betul. Jangan hitungan waktu, mau capek pikiran, tenaga, itu semuanya harus tertuang, harus balance untuk menjadi kaya. Oke, di video kali ini, seru banget. Seru banget. Ini wawasan penting banget buat anak-anak muda sekarang nih. Oke. Terutama para coach. Oke, di Kampung Bahasa dan coach yang lain mungkin ya. Yang lainnya, terutama coaches di Kampung Bahasa. Ada yang ngajar part time ataupun full time. Ya tadi kalau mau sukses caranya beda. Kalau kalian belajar tiap hari, ya jadi pinter doang. Gitu. Oke. Cukup sekian di video kali ini. Oke. Kita lanjut ke episode berikutnya. Thank you yang udah nonton sampai habis dari awal. Jangan lupa share video ini, subscribe, dan juga follow akun sosial media kita. Ada TikTok Kampung Bahasa dan Instagram Kampung Bahasa. Oke. Untuk video selanjutnya kita akan upload segera. Oke, see you, bye-bye.